saya lihat tadi nggak ada alat, kamu mana tahu dia lulus nggak lulus. Manual. Tapi lulus. Jadi kalau saya lihat bironya, saya lulus. Enggak juga. Kita tetap lulus siapapun Bukti yang bus Giri Indah, ya sama kasusnya dulu. Yang terbalik mati itu loh. Bukirnya semua aspal, semua diubah. Artinya ada dalam permainan di sini, ada yang di kir yang dia kir yang lain. Yang jadinya begini, Pak Fitri, selama ini yang disalahkan itu jalur pantura. Kita tidak pernah mempersalahkan mobil. Kir. Padahal salah satu kelayakan mobil itu adalah kemampuan. Masuk bis itu Pak, yang bawa anak jatuh itu kan. Segiri ini puncak itu. Benar kir di Jakarta juga. Harusnya ini mesti batalin Pak, berarti saya yakin dia yang lulus ini bohong sebagian besar. Itu kita ambil sampel kan sampai contoh. Jadi waktu yang udah lulus dites lagi berapa yang nggak lulus? Tes tadi satu, Nggak lulus. apa yang tertulis? Berarti kan bohong. Nah pertanyaan saya jujurnya Pak Syafi'i. siapa? Saya bilang sama Pak Sekda, kalau Bapak jujur sama saya, kita udah punya data lengkap di KPK. Kalau Bapak jujur, saya masih pertimbangan hukumannya lebih ringan. Kalau tidak, semua yang dari sini disuap saya pecat sebagai PNS. Silakan gugat saya. Anda tidak kasih data betul, saya pecat sebagai PNS. Silakan gugat saya. Sederhana toh? Anda kamu kerjasama dengan baik, saya akan proses. Ada pertimbangan. Tapi kalau tidak, kita pecat semua PNS yang sini. Semua PNS yang di sini Pak, saya proses pemecatan. Kalau tidak mau kerjasama. Semua PNS ini pasti terlibat, pasti tahu ada bagi-bagi duit. Kita pecat semua. Saya tes jujur aja kok. Kalau saya masih mau, saya masih bisa turunkan pangkat, masih bisa saya pindahkan tempat lain, masih ada ini. Dan semua permainannya selalu suruh orang honorer yang nyolong. Saya udah hafal, persis rusun semua sama UPT. Jadi yang main itu orang-orang honorer. Nah honorer itu kalau cuma dipecat tuh dia bisa kerja lagi tuh. Jangan mau Pak, nanti dia honorer di kita Pak, proses ke polisi. Kalau dia nggak mau kerja sama. Jadi tuh honorer yang nggak mau kasih data sama kita, tidak mau kerja sama. Bukan cuma diputusin kontrak, tapi lapor ke polisi Pak, penipuan. Supaya waktu di polisi pengadilan dia akan mau nyanyi. Dia nyanyi bisa kasih tahu duitnya kemana-kemana. Makanya saya tinggal minta kejujuran. Saya bikin berita aja di restoran. Kalau Bapak bilang tidak tahu semua tidak tahu, langsung pecat. Saya juga nggak mau tahu, sama-sama nggak mau tahu kan? Saya juga tidak tahu. Kalau dipecat, saya jawabnya saya juga tidak tahu, sama. Jadi enak kan, tidak kan? Ini udah jelas, harusnya ini mesti dibatalin. Semua yang tidak lulus dibatalin. Bapak lebih tahu kok mana yang lulus nggak lulus. Nggak usah bohongin saya lah. Saya ini dulu pengusaha, saya ngerti. Nah sekarang saya mau siang ini putuskan sama saya sebelum saya pergi berapa yang udah lulus tuh tidak lulus. Kasih tahu saya dulu jujur. Kalau nggak Bapak semua saya pecat. Seluruh PNS ini dipecat dari PNS. Dan silakan gugat saya. Saya tantang ya PNS ini ya. Silakan gugat. Semua dipecat. Ini aja udah. Lapor. Berapa Pak Joko yang lulus? KPK udah punya data semua tentang duitnya dicolong berapa, dikutip berapa, kendaraan yang lulus berapa, tidak lulus berapa. Kami udah tahu semua. Sekarang tinggal bapak-bapak, ibu-ibu sini tuh mau jujur atau tidak kepada Inspektorat dan Pak Sekda. Kalau tidak mau jujur, kalau jawab tidak tahu, jawaban saya juga sederhana. Saya langsung perintahkan pecat bapak sebagai PNS. Jadi kalau ditanya, silakan gugat saya juga jawabnya tidak tahu. Ya, kita udah ada bukti. Kalau bapak gugat, saya proses ini korupsi untuk masuk penjara. KPK juga bisa proses untuk penjara karena ini korupsi besar-besaran ini. Dari tahun berapa? Dan ini menarik, mungkin dari swasta pun sudah ada permainan dulu. Yang kita bisa merujuk ke belakang ini. Ini bapak kalau dengan pencucian uang, seluruh harta bapak habis tuh. Bukan cuma itu dikorupsi masuk penjara 3 tahun 4 tahun keluar, seluruh harta disita habis. Betul Pak ya? Kalau dengan pencucian uang sekian puluh tahun ini, seluruh harta loh disikat. Jadi kita minta kerjasama seperti apa.
Karena ini udah keterlaluan. Sejak Giri Indah saya udah bilang, KIR nggak beres nih. Ya siap beresin. Mana beres? Sama kayak rumah susun, sama. Selalu tugaskan honorer yang terima uang. Jadi itu nggak salah. Orang-orang nggak tahu itu. Jadi nanti kita, ini harus tutup nih. Saya mau dengar pimpinannya lapor sama saya berapa yang lulus ASTI hari ini. Berapa yang lulus? Yang daftar nih Pak, 537 unit yang tidak lulus baru 11. Hanya 11 unit nggak lulus. Belum selesai semua Pak. Ini daftar aja Pak, yang diuji belum semua. Nah sekarang kan daftar belum diuji. Semua pulangkan, tidak ada lagi pengujian, tidak pembayaran hari ini. Kalau Anda nggak bisa, Anda mana mungkin bisa terima orang ini? Orang alat Anda nggak jalan kok. Ya nggak ada lagi. Hari ini semua tuh nggak ada pemeriksaan udah. Apa yang mau diperiksa? Tutup semua hari ini. Tutup semua hari ini, nggak ada pemeriksaan hari ini keluar. Ya, kamu gimana tanggung jawabnya kita? Orang alatnya kayak begitu. Apa nggak lucu? Ya maksudnya, bisa. Ya gitu aja. Saya mau cerita jujur atau kami pecat semua. Semua yang di sini tidak terkecuali. Semua PNS kita copot. Bikin cari pengacara gugat saya, jangan rame-rame lumayan urunan. Ya, urunan aja gugat saya kalau saya dipecat. Karena mau laporin baik-baik atau pecat lawan saya. Karena gugat aja, siapin pengacara. Ya, kalau mau gugat siapin pengacara yang baik ya. Jangan kalah sama saya. Maka masih saya pecat semua. Nanti mau lapor baik-baik kita baru pertimbangkan. Nah, kami Pemprov berusaha terima kasih pada KPK. Dulu mungkin orang Pemprov berpikir KPK mana mau sih bantu urusan gitu. Padahal kan bagian dari pencegahan, bagian dari untuk pelayanan untuk kemasyarakat orang banyak kan. Nah, ini kebetulan kali ini dipilih di KPK adalah tentang bahaya nih orang pulang lebaran kalau kirnya palsu, aspal, berapa nyawa mesti melayang ini. Ini datanya udah punya lama. Nah, terus saya katakan juga mungkin berikutnya ada lagi dinas-dinas lain akan dikerjakan juga pemulihan masyarakat. Misalnya P2B yang banyak keluhan, dinas tata ruang. Ini banyak sekali yang akan dibantu supaya pelayanannya makin baik. Nah, tentu setelah laporan masuk, kami sudah bilang kepada beberapa staf di PNS di sini, kalau yang non PNS yang main pasti kita pecat, tapi dia udah kaya. Nah, kalau dia masih macam-macam kita lapor polisi saja, kita proses. Jangan terlalu enak, misalnya selama dia mau kerjasama dengan kita, tentu kita akan ada pertimbangan. Sama juga dengan PNS. Yang sering kita tanyakan, kamu tahu nggak pembagian uangnya begitu banyak? Mereka semua jawabnya serentak, tidak tahu. Padahal data sudah ada. Tapi kalau kita tanya, setorannya sampai kemana? Hanya sampai saya saja. Nah, kalau dia jawab seperti itu, hanya sampai Anda, ya Anda dipecat sendiri. Kalau PNS dipecat, ya udah tambah dengan tidak hormat. Nah, jadi kalau dia mau kerjasama, kita mungkin turunin pangkat atau pindahin atau masih ada pertimbangan yang lain. Karena ini tujuannya adalah preventif. Jadi bagi kami, tentu saja kami ingin memecat sebetulnya. Kita mesti lihat jelas seperti apa supaya yang lain mulai mikir. Sayangnya memang PNS Jakarta yang maling itu dipecat pun nggak apa-apa, deposito udah banyak. Mungkin kedepannya masih terusuri uangnya Pak, pencucian uang. Jadi kalau dia senyum-senyum, dipecat masih merasa santai karena dia udah kaya, depositonya saja bunganya melebihi gaji dia. Jadi dia kerja di sini bukan pengen dapat gaji, pengen dapat wewenang untuk meruk duit. Nah itu mungkin akan ditelusuri lagi, diproses dengan pencucian uang. Bisa tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Jokowi juga. Kalau Pak Jokowi dilantik jadi presiden, beliau akan backup kepolisian dan kejaksaan. Mungkin KPK ada nilai-nilai kecil tidak mau dilakukan, kan terlalu banyak kan. Tapi tetap Backup, tutup sama. Pasti. Jadi kita pengen betul-betul kejaksaan kepolisian itu betul-betul bahu-membahu dengan KPK untuk memproses ini. Jadi beliau jamin akan dukung penuh supaya ada sebuah sanksi. Ya, biasanya kan PNS sudah kaya, dipecat nggak apa-apa, bunga deposito saya saja sudah cukup hidup kok. Nah kalau bunga deposito seperti itu kita akan proses pencucian uang sehingga seluruh harta kita sikat habis. Ini untuk membuat efek jerak di Indonesia soal korupsi sebetulnya. Nah, saya sudah berapa kali usul, harusnya nanti kita mau revisi Pak, kemudian revisi undang-undang tentang ibu kota. Saya sampai bilang sama Profesor, tolong masukkan satu kalimat, siapapun mau jadi gubernur DKI harus bisa
membuktikan terbalik uangnya, asal-usul kekayaannya, supaya jelas. Jadi lapangan tanding jadi rata. Kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Ini kita 21 bulan aja masih berani. Pada saya teriak-teriak kasus Giri Indah, udah bilang sama kepala dinas, udah Pak, udah perbaiki Pak. Kepala dinas yang lama, udah perbaiki Pak, kayak Pak Akbar. Nah saya udah sinyalin, mungkin setoran sampai ke dinas ini uang itu besar. Kalau nggak sampai ke dinas, mana mungkin dinas biarkan. Nah ini masih ada sesuatu yang mesti kita telusuri, tapi udah kita tidak sampai ke situ sekarang. Kita cuma pengen tes kejujuran, kalau tidak kita akan proses sampai ke situ. Sekali lagi terima kasih pada KPK bekerja keras seperti ini. Banyak orang kaget Pak, begitu Bapak KPK laporan rusun, ada komentar gini sama saya. Masa KPK mau bantu urusin soal rusun? Saya kira ini bagian dari program KPK untuk preventif, untuk governance, good governance ini. Jadi banyak orang kaget, masa sih KPK mau sampai ke urusan kir gitu ya? Ini Bapak nggak pernah pikir ya Pak Sabi kan? Saya aja nggak pernah pikir mau ke kir, kasih tahu saya kok. Cuma tadi di dalam harus datang ini. Wah saya pikir ada tangkapan ini. Ini kelihatannya kurang informasikan juga begitu. Kita pencegahan ini kan intensif. Iya. Pak, kita nengok ini ya? Iya. Oh, di depan. Pak, oke. Sukses ya Pak Ahok. Sama-sama Pak. Udah bos, nanti aja.